Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, wow, ini asli panas banget. Presiden akal sehat Rocky Gerung kembali membuat statement yang luar biasa. Dia menyatakan bahwa dissenting opinion ketiga hakim MK cuman sandiwara belaka, agar tidak kelihatan banget settingan penguasa, katanya. Sementara itu, Presiden Jokowi telah menanggapi putusan MK dengan senang hati bahwa semua tuduhan terhadap dirinya telah dinyatakan tidak terbukti di MK, baik itu bansos, mobilisasi pejabat daerah, dan sebagainya. Wow, semakin senang Pak Lurah ya. Ternyata beliau juga menanggapi itu keputusan MK tidak melibatkan dirinya. Wow, seperti apa keputusannya? Mari kita saksikan. Let's go. Politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, menyatakan tidak terbukti. Tidak terbukti guys. Wow, hakim MK-nya luar biasa ya. Putusan MK yang menolak semua gugatan Pak Anies dan Pak Ganjar. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah. Dengar guys, tidak terbukti kata Pak Lurah ini. Dan jadi siapa dong? Saya ini saatnya kita bersatu karena faktor eksternal geopolitik itu menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Dan kita siapkan karena sudah sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok. Ya, saya rasa itu. Ya, tepuk tangan Alderman karena tidak declare terbukti di war. MK katanya. But it is the youth that must fight and die. Orang tua mendeklarasikan perang, tapi yang mesti berperang dan mati adalah anak muda tuh. Mati akal. Di akal. Dalilnya di situ. Salah satu anak muda yang mati namanya Saldi Isra. Yang kita masih berharap puja-puji, ya Saldi hebat. Enggak, dia nggak hebat. Karena dia nggak sadar dia dimanfaatkan oleh sistem itu supaya seolah-olah ada dissenting opinion, sehingga bisa diterangkan ini bukan rekayasa loh, ada dissenting opinion. Kan berkali-kali Saldi Isra membuat dissenting opinion. Dia nggak sadar bahwa dia dimanfaatkan untuk sekedar jadi devil's advocate di situ. Apalagi dia ditunjuk oleh presiden ya. Ya itu dasarnya yang saya mau terangkan. Ya. Iya. Oh. Jadi apa poinnya? Berarti ini Saldi Isra mesti berhenti jadi anak muda yang dimanfaatkan oleh Jokowi. Enggak begitu. Disogok supaya oke, Anda kalau bisa jadi radikal di situ. Ya tapi sistemnya kata Margin tadi memang sistemnya begitu. Supaya terlihat seolah-olah itu tidak didesain, maka mesti ada. Jadi diatur lah nanti 54 ya, nanti 63 ya. Itu aturannya begitu. Iya. Nah kalau anak muda sekali Saldi bermutu, dia keluar dari sistem itu, nyatakan saya berhenti gitu. Bahkan saya mau impeach presiden. Nah terus mengakali saya kan. Ini kan soal hegemoni yang nggak disadari itu. Pet psikologi yang dibarkan oleh Pak Jokowi. Demikian juga masyarakat sipil akhirnya percaya bahwa ya udah memang udah begitu keadaannya. Jadi saya mau bahas ini bukan dari segi komparatif politik, tapi dari segi political ethics. Dan di ujung setiap keadaan orang akan balik pada moral ethics, pada political ethics itu dasarnya cuma begitu. Kalau kita bertanya masih, ya kenapa Pak Prabowo yang dari awal udah bersiap-siap ternyata nggak bisa mendaftar lebih dulu? Ya ada alasan teknisnya, sini belum pulang. Iya, tetapi publik menganggap bahwa pasti ada dissenting opinion juga di dalam koalisi Prabowo. Pasti Pak SBY juga kasih poin di situ.
pasti Yusuf Ida kasih poin, pasti Erlangga kasih poin. Iya. Kan kita mesti bayangkan itu tuh. Kalau nggak ada peduli tuh, kalau mau apa namanya, mau Juhas masih di Eropa, Jokowi masih di Arab Saudi, kalau bisa dia nyebrang ke Mesir supaya nggak pulang. Itu bukan soal Kenapa itu tuh. itu? Kalau yang udah final, ya Pak Jokowi, Pak Prabowo akan bilang saya dengan Gibran selesai itu. Siapa yang melarang tuh? Ngapain mesti berkuat? Ya dari awal memang itu keinginannya kan. Tapi kenapa itu tertunda? Karena ada dissenting opinion. Iya. Dan dalam politik, setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Kan itu dalil itu yang kita mau ucapkan hari ini. Jadi semua yang kita bicara malam ini adalah bukan dalam upaya untuk menganalisa current issues, tapi untuk menguji apakah moral publik masih bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan politik hari ini. Itu intinya kan. Jadi sekali lagi, upaya kita untuk menghidupkan kembali demokrasi kemarin dikubur secara sempurna oleh Presiden Jokowi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu jadi kuburan demokrasi. Apa kita sesali? Jangan kita sesali, karena itu yang mesti terjadi itu. Pembusukan mesti terjadi supaya ada yang tumbuh baru. Pohon raksasa mesti tumbang supaya dari akarnya masuk lagi sinar matahari dan dia tumbuh. Itu aja. Jadi tangkaplah ini sebagai satu pesan sejarah yang tiba-tiba datang lebih cepat dari yang kita harapkan, dan kita bergembira karena keadaan hari ini kita mesti membayangkan suatu perubahan politik bahkan di luar sistem elektoral. Itu mesti kita bayangkan dalam 2-3 hari ini misalnya tuh. Jadi udah, saya itu yang saya mau terangkan, dan saya gembira bahwa yang saya prediksi dari dulu yaitu pembusukan makin benar itu. Yang saya prediksi dari dulu bahwa saling amputasi di kalangan elit kolusi akan terjadi. Jadi apakah saya menyesal? Tidak, justru saya inginkan supaya pembusukan itu dipercepat. Wah, Wow, kita mantap akan ya. turun pada tanggal 1 Mei 2024. Dan dilanjut kemudian Jika akan apa diadakan yang mogok dikatakan Rocky nasional. Gerung itu benar guys, Nah, berarti kemudian sistem penguasa itu aksinya sangat akan luar biasa sekali. diselenggarakan di Jakarta untuk daerah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Adapun sasaran aksi adalah Istana Joko Widodo yang merupakan presiden yang sudah gagal menyelenggarakan pemilunya Ini bakal berjalan brutal amburadul. ada kejutan baru Adapun lagi ya. cawe-cawenya dilakukan secara SNMJ, bukan susu telur madu jahe, tapi sistematis, terstruktur, masif dan jahat. Nah, ini yang harus dilawan, karena kawan-kawan harus ketahui bahwa serikat pekerja tanpa demokrasi itu tidak ada kita. Tidak ada serikat pekerja, tidak ada partai politik, tidak ada LSM, tidak ada ormas tanpa demokrasi. Nah, hari ini demokrasi kita sadar terancam, bahkan akan dihanguskan melalui regulasi-regulasi dan cawe-cawe yang tidak jelas ini. Bayangkan hakim MK diintervensi, KPU diintervensi, DPR diancam, diintimidasi, rejim apaan kayak begini. Jadi ketika demokrasi akan terancam, maka serikat pekerja pun juga akan terancam. Kalian mau melawan atau punah, ini pilihan bagi kita kaum buruh. Maka pada saat ini, insya Allah nanti tepat ingat hari 1 Mei adalah hari di mana kaum buruh Indonesia mampu memimpin pembebasan atas segala bentuk penindasan dan pengisapan dari oligarki rejim Jokowi Sontoloyo, berikut dengan oligarki pengusaha-pengusaha jahatnya yang selalu menindas kita melalui undang-undang Omnibus Law. Sadarlah kaum buruh dan rakyat Indonesia, jangan salah kaprah bahwa ini bukan sekedar hanya memperjuangkan sektor buruh, tetapi ini juga memperjuangkan seluruh kepentingan rakyat Indonesia yang hari ini sudah mengalami keterlintasan, keterpurukan dalam hal demokrasi. Karena bayangkan dunia internasional pun sudah menyoroti demokrasi kita yang sudah hancur lebur ini di tangan Jokowi. Maka dari itu tuntutan kita cabut undang-undang Omnibus Law atau Jokowi mundur. Yes, ngeri ya. Ini akan ada kejutan baru lagi nih guys. Pasti mungkin mereka akan nunjuk rasa dan demo besar-besaran lagi ini ke istana katanya ya. Tapi terkait dengan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung tadi, itu mungkin masuk akal juga ya, jika dissenting opinion itu adalah settingan penguasa agar tidak terlihat begitu mulus-mulus banget gitu di jalannya di MK, biar sepertinya ada perlawanan begitu ya. Tapi itu masuk akal juga ya. Aneh kan itu tidak masuk akal, dan itu juga benar juga karena Saldi Isra kan juga ditunjuk langsung oleh presiden ya, dan Arief Hidayat, pokoknya semua hakim MK itu kan ditunjuk langsung oleh presiden, dan itu bisa jadi begitu ya. Namun walaupun begitu, kita berharap semoga
ucapan Rocky Gerung ini tidak benar begitu ya. Ini memang nyata-nyata dari ketiga hakim itu murni karena menggunakan hati nurani mereka untuk menyatakan bahwa pemilu ini adalah pemilu curang dan juga terstruktur, sistematis dan masif. Nah guys, gimana pendapatnya? Tolong sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.